Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan yang biasa disebut dengan bulan kesabaran. Dikatakan demikian karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Bersabar menahan lapar, menahan dahaga, menahan agar tidak berkata kotor, menahan tidak mengumpat, menahan untuk tidak berbicara kasar, dan lainnya. Rasulullah bersabda, "Wasaumu nisfus sabri," yang artinya puasa itu setengah sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari semua yang berbuat dosa. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bersabar? Ciri-ciri orang yang bersabar yaitu giat bekerja, tidak mudah marah, rajin beribadah, suka membantu orang lain, tidak berbicara kotor, tidak mudah menyerah, ikhlas, dan senantiasa mengalah demi kebaikan. Bagaimana cara kita bersabar untuk menghadapi masalah dan cobaan? Sabar dalam belajar atau bekerja, ingin menjadi orang yang sukses, sembuh dari penyakit, semua harus diniatkan untuk beribadah. Tapi jangan cuma niat ya, lakukanlah. Kalau kita suatu saat diuji dengan suatu masalah, kita harus berprasangka baik kepada Allah, karena seburuk-buruk perilaku adalah berburuk sangka kepada Allah. Sabar mengambil hikmah dari setiap masalah dan cobaan. Bersabar ketika berikhtiar atau berusaha, bersabar untuk tidak mengeluh. Apa manfaatnya? Manfaat sabar untuk diri kita yaitu mudah menyelesaikan suatu permasalahan, karena biasanya orang yang bersabar itu berpikir dengan tenang. Jarang memiliki konflik dengan orang lain, tidak kaget atau panik dalam menghadapi suatu masalah. Maka di bulan kesabaran ini kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Seorang mukmin harus bersabar menjalankan perintah Allah, meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan, meskipun ada banyak rintangan seperti malas atau dicemooh, dikata-katain sama temannya. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi gibah tetap jalan. Sehingga ada istilah, sholat terus, maksiat jalan. Kesabaran juga harus diterapkan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, ini dikatakan sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan, ia pasrah, tidak berusaha dan menghilangkan kesulitan atau mencari solusi, itu dikatakan sabar. Padahal sabar itu harus didahului atau bersamaan dengan ikhtiar yang maksimal. Maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri utama dunia tidak akan pernah hilang dari masalah. Siapapun yang namanya hidup di bumi ini pasti akan menghadapi masalah, karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan, dari anak-anak sampai kakek nenek. Semua berhadapan dengan masalah. Prinsipnya, setiap jiwa memiliki masalah, tapi Allah punya solusinya. Allah telah mempersiapkan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yaitu dengan sabar dan sholat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam buku Latahzan dituturkan bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka akan
segera melakukan sholat. Ketenanganku ada pada sholat. Jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa rumit, tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat sholat dan sholatlah. Sholatlah, mengadulah, memohonlah dan berharaplah kepada Allah agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberi jalan, diberi kemudahan, diberi keberkahan, sehingga umat Islam bisa menjadi umat yang terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ketika kita memohon kepada Allah melalui sholat, tentunya sangat tidak baik jika dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi dengan bercanda. Harus tenang dan sabar dalam menjalankannya. Jadi, sholat sebenarnya bukan hanya ritual. Sholat adalah sumber kekuatan untuk setiap jiwa mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas, dan solutif. Sebab dalam sholat ada masa di mana Allah sangat dekat dengan seorang hamba, yaitu di kala sujud. Dengan demikian, mari kita jadikan sholat sebagai media penting dalam hidup ini untuk benar-benar dekat kepada Allah, menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi, bukan sekedar ritual sehingga kurang antusias dalam menjalankannya. Bahkan, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan sabar. Dengan bersabar, masalah apapun insya Allah pasti akan terselesaikan. Seberapa besar permasalahan yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dengan demikian, tak perlu sedih, apalagi putus asa, menyerah. Biarlah semua masalah mewarnai hidup kita, apapun dan seberapapun itu, semua itu insya Allah akan selesai seiring dengan memohon solusi kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semoga di bulan Ramadan yang dikenal dengan bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.